Halo teman-teman, hari ini aku ingin memasak sederhana lagi, yaitu masak ala-ala anak kos. Sederhana, pokoknya rasanya mantap. Karena tadi malam aku punya sambal mie, jadi tadi malam aku membuat sambal mie. Dan sampai sekarang masih belum habis. Dan ya, sekarang aku akan mengolahnya menjadi masakan yang lebih nikmat lagi. Dan aku akan mencampur telur pada sambal mie tersebut. Pokoknya teman-teman ikuti video ini sampai akhir agar teman-teman tahu masakan apa yang aku maksudkan. Karena iya, ini adalah masakan hemat versi anak kos. Dan dengan memasak seperti ini, teman-teman bisa menghemat banyak waktu juga. Kalau teman-teman ingin pergi kerja dan punya waktu sedikit di kos sebelum masuk kerja, masak seperti ini bisa sangat hemat dan memanfaatkan barang yang sudah ada, apalagi masakan tadi malam. Jadi, ini adalah sambal mie yang aku maksudkan tadi. Di sini sambal mie-nya masih ya banyak dan sebenarnya bisa langsung dimakan. Tapi karena aku ingin menghangatkannya supaya lebih hangat karena sisa tadi malam, jadi aku akan campurnya dengan 1 butir telur. Karena kita mendapatkan protein dari telur dan ya karbohidrat dari mie dan nasi. Di sini aku pakai 2 butir telur teman-teman. Karena aku cuma videoin 1 dan selanjutnya aku kasih garam secukupnya saja. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata teman-teman, seperti ini. Dan aku nyalakan kompor, masukin minyak secukupnya saja supaya lebih maknyos teman-teman, dan jangan terlalu banyak minyak. Selanjutnya setelah minyak panas, lalu aku masukkan telur ini teman-teman secara perlahan. Dan bagian tengahnya ini akan aku sisihkan ke bagian sampingnya teman-teman, seperti ini. Karena kalau kita biarin bagian tengahnya ini nanti cukup lama matangnya teman-teman, bisa jadi bagian bawahnya udah agak kering dan bagian samping-sampingnya kering, bagian tengahnya belum juga matang teman-teman. Seperti ini aku sisihkan ke bagian samping-sampingnya supaya lebih merata teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu sebentar teman-teman, lalu aku akan masukkan sambal mie-nya. Aku akan menaruhnya sebagai topping teman-teman, karena aku masak mie tadi malam dan masih sampai sekarang, jadi kita akan hangatkan. Dan aku juga pakai telur supaya lebih mantap. Pokoknya teman-teman, ini mie-nya sebagai topping ya teman-teman, di bagian atasnya saja. Ini telurnya nanti tidak aku balik teman-teman. Karena itu apinya tadi aku kecilin, kita kasih merica teman-teman supaya lebih hangat teman-teman. Seperti ini, secukupnya saja, selera teman-teman. Dan di sini aku kasih penyedap rasa supaya lebih yummy teman-teman. Di sini aku juga kasih kecap teman-teman, ini opsi. Selanjutnya kita akan sajikan di atas piring legend kita teman-teman. Hati-hati dan pelan-pelan supaya tampilannya lebih estetik teman-teman. Seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, masakan saya sudah jadi dan sekarang ini adalah hasilnya. Jadi perpaduan antara sambal mie sisa tadi malam dan telur. Di sini aku juga sudah tambahkan tempe sebagai toppingnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan mencoba bagaimana rasanya. Saya akan mereview rasanya. Sebelum lanjut, teman-teman bisa mendukungku dengan cara subscribe. Sekarang saya akan mencoba bagaimana rasanya. Sebelum makan, kita berdoa terlebih dahulu. Inilah. Coba kita rasakan telurnya dulu, teman-teman. Mantap. Rasa telurnya dapat, sambal mie-nya juga dapat. Bismillah. Walaupun sisa tadi malam. Tadi aku juga menambahkan merica dan rasa hangatnya juga dapat.
Bismillah. Hmm. Ini toppingnya keripik sederhana teman-teman, tempeyek sederhana. Bismillah. Sambal mie nya teman-teman yang sisa tadi malam. Bismillah. Mantap. Bismillah. Oh ya, tadi aku menggunakan 2 telur dan pas menggorengannya itu aku tidak balik supaya atasnya lebih juicy. Bismillah. Mantap teman-teman. Bismillah. Ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang ngekos dan mempunyai sedikit waktu karena ingin pergi bekerja, masakannya cocok banget. Bismillah. Apalagi ada makanan sisa itu bisa dipakai dan bisa diolah lagi. Bismillah. Mantap teman-teman. Sebagai anak kos itu harus kreatif dalam mengolah makanan supaya tidak bosan. Apalagi hanya memakan itu saja. Inilah. Rasa pinggiran telur ini sangat crispy teman-teman. Rasanya mantap. Bismillah. Next, teman-teman mau lihat aku masak apa? Masakan sederhana lainnya ala-ala anak kos. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Bismillah. Rasanya mantap sekali teman-teman. Nah, bismillah. Masakan ini tak kalah rasanya dari masakan anak kos lainnya. Dan di antara masakan anak kos ini mendapatkan bintang 5 teman-teman. Mantap. Kalau teman-teman ingin melihat video masakanku yang lain, bisa juga melihatnya di channel ini teman-teman. Karena aku banyak membagikan tips masak sederhana ala-ala anak kos dengan bahan seadanya saja. Bismillah. Mantap sekali teman-teman.
Bismillah. Aku suka tempeyeknya teman-teman karena dilapisi sama kacang. Bismillah. Next, teman-teman ingin melihat aku masak olahan telur apa lagi, teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Bismillah. Perpaduannya sangat pas, telur, tempeyek, dan sambal mie. Mantap, teman-teman. Bismillah. Bismillah. Topan terakhir, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa membantuku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dah, itu aja.